kenapa Tino dipanggil ke sini? Baik Tino, kemarin kita ada les bahasa Inggris di kelas, ya kan? Tetapi ibu guru mendapat laporan dari teman-teman bahwa Tino bolos dari sekolah. Apa itu benar? Benar, Bu. Oke, baik. Bolos itu tindakan yang baik atau tidak? Tidak, Bu. Tidak baik. Ya, sebagai manusia kita sering melakukan kesalahan. Termasuk ibu guru juga pernah melakukan kesalahan itu waktu masih sekolah. Nah, Tino, setiap tindakan yang kita lakukan itu pasti punya tujuan tertentu. Betul tidak? Betul, Bu. Ibu ingin tahu tujuan Tino apa waktu Tino bolos dari sekolah. Saya mau menghindari tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Oke, baik Tino. Biasanya kita takut kalau misalkan kita belum menyelesaikan tugas-tugas rumah, berarti bagaimana caranya supaya kita bisa menghindari dari ibu guru toh? Oke, baik. Ibu ingin tahu Tino, kenapa Tino malas kerja PR di rumah? Karena saya mengutamakan bermain game sehingga saya lupa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Oh begitu Tino. Kalau begitu, kira-kira Tino masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Masih. Keyakinan kelas kita yang mana yang Tino sudah langgar? Dan disiplin. Disiplin ya. Kalau begitu, kalau Tino sudah ingat, kira-kira solusi apa yang Tino tawarkan supaya tidak bolos lagi? Saya harus mengutamakan belajar sedang saya mengatur waktu untuk belajar di rumah. Oke, Ibu bisa meluruskan itu. Mungkin Tino bisa mengatur waktu lebih baik lagi di rumah. Tino harus lebih mengutamakan menyelesaikan PR semuanya dulu, baru boleh bermain game. Kira-kira Tino yakin bisa mengatur waktu di rumah sendiri? Yakin. Yakin? Nah, kalau Tino yakin, tetapi Ibu belum yakin kalau Tino bisa mengatur waktu sendiri di rumah, sehingga ibu guru butuh bantuan orang tua di rumah. Orang tua bisa mengatur atau mengontrol Tino belajar di rumah. Apakah itu Tino setuju? Setuju, Bu. Kalau begitu, nanti ibu guru bisa bertemu dengan orang tua Tino supaya kita bisa menyelesaikan masalah ini. Oke Tino? Oke. Kalau begitu Tino, terima kasih. Tino sudah bisa mengatur atau bisa menemukan solusi yang Tino tawarkan bahwa supaya lebih disiplin lagi, bisa mengatur waktu lebih baik, lebih mengutamakan belajar, selesaikan semua tugas terlebih dahulu, baru boleh main game. Lalu itu juga harus bisa dikontrol oleh orang tua, dan Tino sudah menyetujui itu. Berarti kalau di rumah, kalau orang tua mengingatkan Tino ini jam belajar, Tino tidak boleh marah-marah dengan orang tua. Setuju Tino? Setuju. Oke. Kalau begitu, terima kasih Tino. Silakan kembali ke kelas Anda. Kita semua, perkenalkan nama saya Tino, saya dari kelas 8B. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan ibu guru untuk menemukan solusi dari permasalahan yang telah saya lakukan.
Saya berjanji tidak akan bolos lagi dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Terima kasih. Pagi Bu. Pagi. Mari Uli silakan duduk. Baik Uli. Uli tahu tidak kenapa Ibu memanggil Uli ke sini? Tidak, Bu. Jadi Ibu Guru mendengar laporan dari teman-teman kamu. Katanya kamu baru selesai bertengkar ya? Iya, Bu. Saya kesal dengan Ani. Oh ya, jadi Uli dengan Ani, ceritanya Uli dengan Ani bertengkar ya? Iya, Bu. Kenapa Uli kesal dengan Ani? Karena Ani sengaja membuka jendela tepat di depan saya dan mendorong jendela kena kepala saya. Kenapa Uli bilang Ani dengan sengaja mendorong kaca jendela itu? Karena Ani sudah melihat saya berdiri di depan jendela dan langsung dia mendorong jendela itu mengenai kepala saya. Oke, baik Uli. Apa yang Uli lakukan setelah tahu Ani dengan sengaja membuka jendela? Saya marah-marah dan kami sempat berantem mulut. Bertengkar mulut ya? Bertengkar mulut. Oke, baik. Sebagai manusia, Ibu juga merasakan hal seperti itu. Kalau misalkan ada teman kita yang sengaja membuat kita sakit hati ya. Iya. Oh, begitu. Kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Iya, Bu. Mas saya diam saja. Sementara kepala saya sakit karena terkena kaca jendela dan sementara saya melihat wajah Ani merasa tidak bersalah. Iya. Kalau menurut Ibu juga wajar karena Ani dengan sengaja karena reaksi wajahnya itu seolah-olah dia tidak bersalah ya. Nah, jadi sebagai manusia Ibu juga pasti merasakan kesal dan marah dengan tindakan Ani tersebut. Baik Uli, Ibu menghargai tindakan kamu yang mana kamu berbuat tidak lebih buruk dari kemarin ya. Jadi tidak sampai dengan beradu fisik atau berjambak-jambakan rambut. Ya. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu bertengkar mulut dan hampir saja beradu fisik itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak ya. Menurut kamu keyakinan kelas kita yang mana yang Uli sudah langgar? Saling menghormati antar teman. Betul sekali, saling menghormati antar teman. Menurut kamu itu penting tidak? Penting, Bu. Penting sekali. Kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan kelas yang harus kamu lakukan pada saat kamu bertengkar. Harus bisa mengontrol emosi dan lebih bersabar lagi. Mengontrol emosi dan lebih bersabar lagi. Oke, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah? Kalau Uli bersedia memperbaiki masalah itu, kira-kira apa solusi yang Uli akan menghadapi persoalan seperti itu? Saya harus bisa mengontrol emosi dan apabila kalau ada teman yang mengganggu saya harus melapor kepada ibu guru mata pelajaran atau wali kelas saya. Tepat sekali Uli. Jika hal itu Uli lakukan dengan baik, kemudian Uli bisa mengontrol diri, kemudian Uli juga bisa mencari solusi yang nyaman, maka harapan ibu ke depan Uli semakin lebih mengontrol diri,
sehingga keyakinan kelas kita itu tercapai, seperti saling menghargai antar teman. Setuju Uli? Setuju, Bu. Kalau begitu terima kasih Uli. Silakan kembali ke kelas Anda. Terima kasih, Bu. Siang, Bu. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Uli dari kelas 8B. Saya sangat senang diajak oleh guru untuk berdiskusi tentang masalah yang saya lakukan mengenai perilaku teman antar kelas saya yang menyakiti hati saya. Di sini saya belajar untuk bersabar, mengendalikan diri dari amarah, menghargai teman, dan saling memaafkan. Terima kasih.